Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Oke, kita jumpa lagi, kita lanjut ya. Lanjut mengenai masih ke bongkar buku. Acara bongkar buku tadi saya udah cerita mengenai satu buku, yaitu mengenai hospitality industry, engineering and maintenance. Waktu itu dipakai juga untuk bahan ajar di SGU ya waktu itu saya. Kemudian kita bahas juga tadi buku yang saya ambil mengenai laundry ya, laundry operating, mengenai desain, operating, dan tabel-tabel semua yang berhubungan laundry. Sekarang kita ngomongin mengenai dapur ya, kitchen, food service. Jadi sebagai engineer di hotel ya bukan artinya kita harus masak, bukan, tapi kita harus tahu mengenai apa saja yang ada di hotel kita yang urusannya dengan kitchen equipment. Karena food service equipment itu menjadi tanggung jawab dari engineering department, maintenance ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul tahu apa saja mesin-mesinnya, bagaimana cara operasinya, supaya nanti mesin-mesin itu, food service equipment itu berjalan dengan baik dan benar ya. Jadi jangan saya ada dispute, orang-orang kitchennya salah pakai sehingga kita yang ketiban pulung untuk memperbaikinya. Biasanya tuh kalau chef itu kalau ada masalah dengan dapur, kemudian masakannya nggak enak, yang salah tuh ya engineering gitu. Entah airnya jelek, entah AC-nya kurang bagus, entah cool storage-nya, entah gasnya yang kurang panas lah, inilah segala macam ya. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kita membahas bongkar buku mengenai ini bukunya ya, mengenai manuals of Equipment and Design for Food Service Industry, second edition dari James W. Stephen dan Carl R. Striven ini saya sering baca bukunya banyak ya. Jadi ini bagus nih bukunya mengenai dapur ya, alat dapur, manual of Equipment and Design. Saya nggak akan bahas detail, cuman saya hanya, ya namanya juga bongkar buku ya. Jadi kita buku ini boleh beli juga nih. Chips book dulu sih lumayan ya, harganya bisa mungkin berapa ya, 150 atau $200, tapi karena bayarin perusahaan ya nggak apa-apa lah. Oke, dan sudah banyak manfaatnya ya. Jadi ini second edition James Stephen tahun 2000 ya. Ini 2000 nih agak lumayan lah. Ya Amerika nih, Texas. Oke, nah ini isinya ya, jadi food service equipment planning, jadi desain ya, dimana kita merencanakan, kemudian receiving, storage, kemudian refrigeration ya, buat mesin-mesin food storage atau walk-in freezer, kemudian preparation equipment, cooking equipment, commercial cooking ventilation. Nah ini yang paling saya cermati ini commercial cooking ventilation, karena sering masalah koki itu sering komplain mengenai wah pak dapurnya panas ya, chefnya apalagi kupingnya tipis nggak boleh ini, langsung lah dapur panas, masakan nggak enak gara-gara dapur panas. Ventilationnya nggak benar. Jadi saya sangat concern terhadap ventilation. Jadi sebetulnya kalau cooking dapur itu ventilasinya yang penting dia ambient ya, ambient temperatur, artinya sama dengan temperatur dari luar. Kemudian juga dia kan negatif pressure ya, jadi
udara yang umpamanya dari restoran itu, udara AC itu akan masuk, tapi tentunya dengan perbedaan tekanan yang tidak terlalu jauh ya, sehingga jangan sampai kesedot semuanya ke dapur. Dan kemudian ada ada pertukaran udara ya, udara bersih, heat dissipation-nya dari alat-alat pemanas itu dibuang keluar dan itu oleh Palestina. Nah, ini yang jadi concern waktu saya karena sering dikomplain ya. Sampai bos tuh, karena biasanya gini nih, cerita aja kalau masakannya, dapurnya, restorannya rame, laku ya, itu biasanya apa yang diminta oleh chef itu dikasih semuanya. Minta AC kepada bukan solusi ya. Kantornya chef aja dikasih AC nggak apa-apa, tapi kalau tempat masaknya panas itu dikasih AC juga energinya jadi baru ke satu. Maka kalau dapur itu dingin, maka energi buat masaknya ya, buat manasin, buat goreng, buat steam, buat grill itu menjadi lebih banyak karena temperaturnya dingin. Oke. Nah, kemudian ada serving and holding, ada washing and sanitation system ini juga penting. Utilities and aqua food service station ya. Oke. Ini ada 380, tapi saya hanya sekilas aja. Jadi ini bukunya, ini orang-orangnya yang terlibat dalam bikin buku ini. Nah, ini gimana kita planning ya. Di sini dijelasin bagaimana planningnya. Kemudian ini who is qualifying food service or equipment contractor. Nah, jadi kita tentuin kontraktornya betul-betul harus compliant, arsiteknya juga ya, mengerti mengenai dapur, kemudian apa yang what owners gain, apa yang diinginkan atau oleh owners ya, supaya dapurnya betul-betul bagus ya. Role of consultant, yaitu tugasnya konsultan. Nah, ini disebutin ya. Jadi kita juga harus betul-betul memahami nih tugas dan tanggung jawab. Kita operator juga harus tahu ya tugasnya apa. Jadi kita harus bisa juga, biasanya sih operator kasih komen lah kalau mengenai desainnya ini oke nggak, bagus nggak, cocok nggak. Nah, ini ada sampel food service equipment stock market restoran. Nah, ini standar-standarnya bagaimana, design phase, design development phase, contract document phase, ada sampel form segala macam nih ada semua ya di sini ya. Jadi ini bagusnya buku ya, sangat edukatif ya, sehingga kita betul-betul. Nah, ini juga tabel-tabelnya lengkap ya, preliminary specification sheet, wah jadi lengkap lah. Jadi kalau baca buku ini kita nggak bisa dikebulin lah ya, nggak bisa dikebulin sama kitchen consultant atau yang suppliernya. Jadi kita betul-betul paham mengenai ini juga ada gambar-gambarnya. Kemudian bagus, ini buku sangat bagus. Ini desirable feature of restaurant planning ya. Ini ada nih rencana restoran ya, dining roomnya, ini dapurnya ya, mulai dari service, ada cool storage, office, range, dry storage, segala macam ya. Jadi, bisa diimplementasikan. Bagus, buku ini bagus untuk menambah knowledge ya, sama teman-teman engineers yang dokter ataupun yang punya restoran ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau buka restoran atau mau minta jasa, boleh juga sama saya gitu. Mereview aja ya, apakah dapurnya oke apa enggak. Ini juga tuh ada semuanya, construction materialnya, ada spesifikasinya, semua lengkap. Kemudian electrical schedule, breaker-breakernya, schedule-nya kayak apa. Nah, ini food and computer assisted ya, jadi bisa dengan pakai komputer. Ini alat-alatnya ya, ini ada mixer ya buat di bakery, ini oven, ini range, ini juga oven. Ini kayaknya oven itu apa ya? Ini slicer, ini buat kopi coffee maker ya. Oke, masih ingat saya. Nah, ini dia ya. Tuh, ice dispenser, ini alat-alatnya semuanya lengkap ya. Size-nya
Ini buku ini sangat bagus lah buat ya, cara-caranya naruhnya ya, buat desain ya. Jadi apa, nanti kalau ada teman-teman yang minta bantuan ke saya boleh lah ya. Harganya melawan lah, konsultasi pendamping. Ini wall staff ya, jadi ini banyak ya, bagus ya. Ya jadi ini ya. Jadi gambarnya memang kalau kita desain gambar sesuai dengan standar. Ya. Ini cafeteria, trace light and service self, oke. Nah ini exhaust hood, ya, itu ada jaraknya berapa dari table ke sini, jaraknya berapa apa velocity-nya, berapa apa volumenya, berapa jarak dari apa table-nya keluar gitu sehingga asapnya tuh nggak keluar gitu kan. Aduh ini bagus sih buku nih. Nah, tuh lampunya juga ya. Oh, bagus. Ini gambar-gambarnya, contoh ya. Oh. Electrical symbol. Jadi gambar juga sesuai nih. Outlet kayak apa bentuknya, lampu kayak apa, drainnya kayak apa, opening kayak apa. Jadi dijelasin di sini nih contoh-contohnya. Ini dalam masalah desain. Nah, ini equipment list. Slicer, fork, counter, wall, sandwich unit. Wah ini lengkap. Jadi ini dia nih. Dapur, alat-alat sampai sink, sink, rack, shelf, dispenser. Ya. Ini family style restoran. Nah ini contohnya family style restoran. Ini kayak mungkin fast food ya. Ini compact kitchen, ini yang kitchen yang simple, small kitchen. Ini sampel fast food ya, ini fast food nih. Oke. Lagi saya bukunya ada lagi satu lagi nih. Nah ini complete layout plan. Nah ini yang kopi yang gede nih. Ya. Ini nih. Ini. Ya, banyak nih. Commercial food preparation. Nah ini kita harus betul-betul ngerti nih ya, gimana prepare-nya. Ya, ini biasanya tahu ini keluar masuknya orang ya. Ini harus ada perbedaan temperatur ya, perbedaan tekanan supaya udara panas tidak masuk ke restoran, tapi udara dingin ke restoran masuk tapi tidak banyak gitu kan. Jangan sampai juga nanti restoran jadi panas, dinginnya diambil semua dari dapur. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Kita lewatin aja deh. Tuh kan, gambar orang motong segala macam, ya, tablenya. Nah ini harus compliant semuanya ya. Kalau nggak cocok jangan dibayar konsultannya. Wah ini contoh-contohnya. Wah. Wah ini apa ini? Planning guide dari circular semi-circular type food. Oh ini kayak di food court ya, food court, desainnya food court. Wah ini gambar semua ini. Bagus lah buku ini. Ini contoh-contohnya nih. Nah ini yang buat ini apa namanya apa tuh drive thru ya, drive thru nih. Kamu cek nih di McDonald ngikutin nggak nih retail food service? Sesuai gak caranya, kemudian apa ini semua contoh-contoh nih, semua gambar ya. Nah ini receiving story tadi tuh desain ya. Ini receiving gimana kita nerima barang. Nah ini kan loading dock, receiving gimana ya. Jadi kalau hotel bintang 5 tuh biasanya kartonnya dibuka di luar ya, jadi bawa ke dalam itu semuanya udah bersih pakai storage-nya dari dia ya, dari kita punya. Dia takut kalau dari luar itu dia bawa insect ya, bawa kadang-kadang bawa cockroach, Jerman cockroach ya di box itu. Makanya boxnya dikeluarin, ditaruh di boxnya kita yang plastik ya, sehingga betul-betul aman. Nah ini shelving racknya, pakai troli, ya, rodanya, casternya ya, juga yang bagus. Ya.
dan caster kita yang ada di airport tuh udah goyang-goyang ya. Nah ini ya. Nah ini refrigeration, cold storage ya, udah ada apa. Desainnya, pintunya, kemudian juga ada menunya, berapa kali dia boleh dibuka, jangan setiap saat dibuka, apalagi yang freezer ya, setiap saat dibuka temperaturnya naik, nanti temperaturnya naik, dagingnya rusak, yang dicarain engineering, padahal yang salah orang kitchennya ya, dia terlalu sering buka. Nah itu saya sering komplain tuh sama chef ya, ngomong wah nih storage-nya, freezernya nggak dingin nih, maka daging saya spoiled. Bila mungkin lu jauh gitu. Itu freezer itu ya sehari 2 kali lah waktu preparation buat lunch sama buat dinner ya. Sisanya itu nanti ditaruh di buat yang operation. Oh ini semuanya ini praktis sekali ya. Tuh gambar-gambarnya lengkap ya. Ini preparation equipment ya, gambarnya wah ini benar-benar bagus. Saya sampai lupa ini dulu, malah saya hafal banget. Saya soalnya yang dilihat yang ini aja nih, yang nanti nih mana nih? Ya ventilation nih, coba ya kita cepat aja. Ya mengenai semuanya mengenai storage ya, ini mana sih? Oke, ini semua gambar-gambar, ini bisa dicontoh atau bisa dipakai buat reference ya. Ini alat-alat cooking, yaitu biasanya burner atau wok atau apa ya. Ini udah discontinue ya kan, karena memang mungkin udah nggak dipakai ya. Nah ini kan ini range ya, hood, heat clamp, dump station. Okay. Nah ini ya kan buat grill atau apa. Ini apa saya tandain nih, ini. Nah ini pasti kitchen ventilation. Saya hafal banget itu. Ini kan open, macam-macam ya jenisnya ya. Griddle top, ada burner, ada macam-macam. Ini dryer ya, deep fat fryer buat ayam atau kentang. Nah, ini apa nih? Heavy duty range, ya range yang besar ya kalau buat bikin sop atau apa ya, gede-gede ini. Nah ini juga exhaustnya penting, ini saya tandain nih yang buat coba lihat ya. Kan bener kan? Tandain. Karena memang ini masalah yang sangat, saya rasa teman-teman juga punya masalah di selalu nih. Commercial cooking ventilation. Nah ini standarnya apa? Ada nih generic. Generic per linear foot. Jadi setiap panjangnya 1 feet itu 400 fm ya. Jadi kalau semeter kan 1 feet 1 meter 3 feet, jadi 3 kali 1200 fm per meter lari. Nah, itu menurut BOCA, itu Building Officer Code. Itu saya juga membernya BOCA ya. Itu 400 cm per linear foot, jadi itu rule of thumb ya, atau 1200 fm per meter lari. Jadi kalau kita punya hoodnya 4 meter ya kaliin aja exhaustnya ya. Nanti juga dilihat berapa static pressure-nya, kemudian nanti besar ductingnya itu harus diukur ya. Juga ada yang hitung berdasarkan ini tipe-tipe hood ya. Kemudian ada juga yang diukur berdasarkan panas yang disipasi ya.
smoke sama panas yang diukur nanti berapa sebetulnya. Kalau itu kan rule of thumb itu kan kayak tadi 1200 per meter lari ya. Nah ini dia filter hood ya. Jadi sering kadang-kadang di dapur tuh karena exhaustnya kurang, filternya dicabut tuh. Ya teman-teman koki tuh cabut sehingga grease filternya jalan, sehingga itu juga bahaya. Sering terjadi kebakaran karena filternya diambil buang. Ini tuh nanti ada tabelnya, nggak tahu saya ada make up water, make up airnya juga harus ya, balance ya antara exhaust sama fresh air harus balance ya. Nah, ini selectionnya kan, cara milihnya saya udah lupa ingat nih, tapi dulu sih apa nih. Ini ada berdasarkan UL listed, nanti juga ada saya bukunya UL mengenai exhaust. Nah ini dia nih, ada mengenai NFPA 96 itu mengenai vapor removal, saya juga ada standarnya. UMC, BOKA, SB, ini saya nggak punya nih. SB, SC, ini kayaknya ada juga nih, saya ada standarnya. Nah ini dia standarnya nih, tabel ya, code requirement for exhaust volume. Nah, jadi kita patokannya pakai ini ya kan. Nah berapa nih all type, exhaust, heavy duty, Volcano V, ini ada tabelnya. Kalau pakai ini aman lah, ya, aman. Cuman ya naikin lah sedikit lah, supaya takutnya kan ducting bocor atau apa gitu kan. Banyak. Jadi ini tabelnya dipakai, ya. Ini juga ini tabel-tabelnya. Ada wall mounted canopy, single island type, wah ini medium light. Jadi kita pakai heavy duty aja supaya kenceng nyedotnya ya. Tapi ya jangan gini juga, nanti kalau exhaustnya terlalu besar juga energinya besar ya. Ini berdasarkan surface temperatur nih kan. Jadi kalau ini berapa bracing pan harusnya 30 cm per foot, liter per secondnya sekian. Nah ini berdasarkan alat-alat yang ini ya, berdasarkan alat-alat dapurnya. Kalau ini sih berdasarkan umum ya, rule of thumb. Nah ini kan detail nih berapa punya, jadi betul-betul lebih ini cuman nanti dicocokin aja sama rule of thumb-nya. Oke. Ini saya tandain nih betul-betul nih. Tuh. Berapa besar exhaustnya tuh. 20% negatif. Waduh ini dulu saya bener apa nih. Sekarang saya lihat nih. Dulu kan saya dikomplain mulu sama chef gila itu kan, selalu bilangnya AC dapur panas lah, orang nggak nyaman, kokinya nggak konsentrasi, jadi masakannya nggak enak. Oh itu aja yang dikomplain. Oke. Nah ini mengenai NFPA. Oke, jadi itu yang mengenai hood ya. Oke. Ini buku ini sangat bagus ya, karena banyak ilustrasi-ilustrasi. Ya, selain ada rahasia juga kita perlu ya, detail-detailnya ya. Dan kita wajib sebagai engineers ya mengetahui ya. Jadi jangan sampai nanti kurang, tapi sebenarnya salah konsultan, nanti salahnya engineering. Biasa begitu tuh. Pokoknya segala sesuatu yang nggak beres tuh larinya ke engineeringnya. Nah, kita engineers harus betul-betul ngerti sehingga kita bisa bukan berdebat tapi berargumentasi bahwa masalahnya bukan di situ gitu. Masalahnya kita harus tahu, tapi kita harus punya background dan kita punya referensi dari mana kita ini. Oke? Ini sih alat-alat ini ya, sistem simple lah ini. Semua contoh-contoh ya. Tuh, lihat contoh-contoh pintunya kayak apa. Bagus lah, ini apa nih? Saya tandain juga apa nih? Oh, ini mengenai kilowatt nih, mengenai energinya apa sih? Amperage sizing guide kilowatt. Oh, ini kilowatt. Single phase, average 3 phase. Oh, ini mengenai satu phase. Jadi nggak usah lihat hitung-hitung, tinggal lihat tabel udah ketahuan berapa kilowattnya. Oke. Service station. Nah, aduh, ini bagus. Oke. Ini buku yang pertama, saya sambung lagi nanti ada buku ini bagus banget. Ini glossary term apanya, oke? Ini manual equipment and design for design for the food service. Jadi buat rumah sakit, restoran pakai buku ini.
Pasti masakannya enak. Tapi tergantung koki ya. Oke, saya mau cari lagi satu buku lagi ya. Nah ini, sama juga nih. Ini bukunya. Oke, saya ambil bukunya dulu. Oke, ambil dulu bukunya. Nah, ini dia. Oh, ini ada bukunya nih. Sama juga ini mengenai food service ya. Oke, nah ini buku yang lain. Nah ini AGA, jadi apa nih? American Gas Association. Nah, ini mengenai sama commercial kitchen juga. Ya. Tapi saya lupa nih. Ini mengenai commercial kitchen guide for those who design. Oh, ini buat desain ya. Buat desain, recommend and consult facility for production ya, buat operator, buat restoran manager, food and beverage ya, director of FB, executive chef, jadi isinya banyak nih. Story of gas energy, commercial cookery, gas cooking appliances, fuel and energy computation, cooking equipment, food service, special food service, product commercial food, convenient food, energy management, water heating. Ada juga nih ventilation, biasanya saya tanah ini halaman 273 nih. Saya nyocok-nyocokin aja kira-kira bener nggak yang dia sama buku yang tadi ya. Ini lebih bagus nih kertasnya HVS ya. Ini kayaknya lebih mahal dulu gue beli ini. Lihat aja bukunya tuh, lebih bagus ya. Ini tahun berapa ini? American Gas Association. Cetaknya kapan? Ini udah 7 edition nih. Edisi ke-7. Udah. Nah ini ya, jadi gimana kita pasang gas ya untuk dapur ya. Dari sentral lah, story of gas energy disebutin dulu dari mana itu sumbernya ya. Karena dia kan bergerak di bidang gas association. Ini sih mengenai gasnya kita nggak perlu lah. Ya. Walaupun kita petroleum kita harus tahu ya, bentuknya dari mana. Nah, kita mah dari ini udah jadi datang ke sana udah warnanya biru. Kalau biru bagus, kalau merah kurang udara. Ini cara ngitungnya ya, gasnya ada commercial cookery ya. Ini gambarnya sedikit, nggak begitu banyak ya. Tadi mah banyak sampel ya. Ini banyak ini ya foto ya. Kalau tadi gambar, oh ini foto. Tapi tabelnya juga ada ini. Ya. Tabelnya ada, sama kalau tabelnya. Tapi ini bentuknya foto. Oke, mechanical oven, ada red oven, gas infrared broiler, ya kan? Open heat char broiler. Aduh, saya udah lupa itu. Timetable griddle boiling, broiling, aduh, macam-macam nih. Ini dimsum nggak ada dimsum nih. Nah ini apa nih? Computer control open pot fryer. Wah, dipakai komputer kan dia. Oh, Gardemonger and of a resort hotel. Aduh, ini kalau baca buku ini 2 buku tadi udah pinter deh. Hafal aja. Ini jadi kitchen consultant. Nah, ini gas cooking appliances, jadi alat-alat yang dapur yang pakai gas ya, ada thermostat, ada burner, ada thermistor. Nah, ini burner. Oh, ini dia punya burnernya, macam-macam jenis burner ya. Dulu kita masalah juga waktu baru LPG, kita pindah ke gas kotak ya. Jadi kita perbaiki semua lubang-lubang burnernya, kita update, diperbesar ya supaya sesuai dengan spesifikasi daripada. Ini gambar-gambar semua, foto semuanya. Ya, ini foto semuanya. Oh, alat dapur. Oke. Alat-alat yang pakai steam. Ini tadi dia pakai tabelnya, pakai gambar, sketch. Oh, ini pakai foto. Ya. Fuel and energy, ini sama semuanya. Oh, tadi saya yang halaman bawah tadi yang kitchen ventilation ya.
Karena hampir sama sih isinya, cuman Will Food, mana tadi halaman berapa ya? Will Food Commercial Kitchen Ventilation halaman 273. Wah, ini biasanya saya tandain. Yang kritis-kritis pokoknya udah tandain 273. Kalau alat dapur mah nggak pusing. Yang pusing mah itu kitchen ventilation yang selalu menjadi isu di dapur. Dan saya rasa sama lah teman-teman. Dishwashing machine sih ya kadang-kadang ada ya. Kalau dia misuse kadang-kadang ya. Kadang-kadang teman-teman tuh piringnya satu dia taruhnya di dishwashing machine. Padahal gak efisien. Jadi kalau dia mau efisien yang penuhin. Ini baru masukin semuanya ke dishwashing machine. Baru efisien. Ini mesinnya buat 100 piring ditaruhnya 5 piring. Aduh. Teman-teman di dapur kadang-kadang suka begitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa disarain karena mereka perlu cepat ya, terutama di bangket itu mereka turnovernya tinggi. Kalau kita nggak punya spare-nya banyak ya dia tuh harus cepat cuci sehingga bisa dikembali. Mana 273? Ini dia nih, commercial kitchen ventilation, exhaust air sama nggak di sini? Kayaknya sama ya. Jadi kalau dibanding-bandingin sama. Exhaust air requirement, yang nggak sebutin nih. Ada dia pakai UMC, Uniform Mechanical Code chapter 20. Waduh, mesti lihat UMC-nya dulu. Saya buku UMC-nya ada. Nanti kita bisa lihat chapter 20 ya, ingetin aja itu. Ini dia. So, air velocity recommended hood face velocity ya. Ini hood face velocity-nya di depannya tuh harus 150. Central load 150 air velocity feet CFM ya, FPM kecepatan ya, dari 150 itu karena 2,5 ms ya, 1,5 atau 2,5 meter per detik per second ya. Ini ada nih semuanya, cuman kok tabelnya ada, ini exhaustnya ya kan, exhaust area buat fresh air. Ya, ini ada gambarnya. Ya, oke. Kalau tadi lebih ini ya. Tapi sama lah. Standarnya sama, nggak ada yang beda. Canopy hood, ini ada ngitungnya ya. Ini. Jadi jangan lupa bahwa kitchen hood itu harus ada opening ya. Kalau nggak salah setiap 10 feet ya, dia harus ada opening buat bersihin hood ya, buat bersihin ducting. Itu sama nih. Oke, grease removal, ada design filter into exhaust system. Ya ini sama itu. Ya. Nah ini tabelnya nih. Ini ada duct area. Friction loss 2000 feet per minute velocity-nya ya, ini ada tabelnya. Tabel. Ini bisa dicek. Sama sih sama yang tadi, begitu. Ada design calculation, kalkulasinya gimana. Jadi kita harus tahu alatnya, besarannya ini, alat-alatnya apa aja. Kemudian jangan lupa fire protection ya. Ini jadi dapur itu juga karena itu generate heat, jadi sangat ringkih sekali terhadap fire ya. Jadi terutama yang kalau apalagi kalau hoodnya, filternya, grease trapnya, filter hoodnya itu dicabutin tuh sama teman-teman dapur ya. Ini tabelnya, ini juga tabelnya. Oke, itu ini semua appendixnya aja, jadi banyak hitung-hitungannya tabel. Oke. Ini semua sama dengan tadi, kayaknya tidak jauh berbeda, hanya ini lebih kertasnya lebih bagus. Dan tadi pakai sketch, nah ini pakai foto ya. Jadi itu tadi yang ada 2 buku mengenai kitchen ya, commercial kitchen, food service equipment, dan
Kita lanjut lagi nanti ya dengan beberapa buku lagi mengenai hospitality, tapi mungkin dari aspek sustainability ya, environmental, gimana desain sebuah hotel yang memang compliant terhadap sustainability. Jadi green hotel atau apalah namanya ya, itu nanti kita bicarakan di bongkar buku selanjutnya. Oke? Nanti kita jumpa kembali. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.